Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18 dengan tema sportivitas. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan kepada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara sekalian, kita akan melihat perlombaan dalam perspektif Paulus. Mungkin kita seringkali terbayang bagaimana tentang sportivitas, begitu ya, tentang perlombaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi perlombaan yang diutarakan oleh Paulus dalam bagian ini adalah bercerita tentang perlombaan rohani. Saudara sekalian, Paulus tidak hanya mengajarkan jemaat Filipi untuk memiliki karakter Kristus, seperti kerendahan hati, kasih, lemah lembut, dan lain-lain. Paulus juga mengajarkan jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan, di ayat yang ke-12. Apa yang dimaksudkan dengan mengerjakan keselamatanmu? Berarti keselamatan yang telah diterima harus dikerjakan sampai kedatangan Kristus kedua kali. Artinya keselamatan itu kita peroleh, lalu kita tidak biarkan menjadi pasif, tetapi kita harus kerjakan menjadi serupa dengan Kristus. Artinya saudara sekalian, tidak perlu khawatir ketika kita mengerjakan keselamatan itu, karena kita tidak melakukannya sendiri. Di ayat yang ke-13, bahwa Tuhanlah yang akan mengarahkan kita. Jadi kayak sebuah perlombaan, maka Tuhan seperti coach begitu ya, pelatih yang mengarahkan kita supaya kita menyelesaikan perlombaan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Kita harus memiliki takut dan gentar di ayat yang ke-12. Apa maksudnya takut dan gentar? Itu bukan sekedar presence, kehadiran. Ada Paulus, maka semuanya menjadi baik gitu ya. Kalau nggak ada Paulus, maka semuanya hidupnya seenak-enaknya. Maka Paulus mengatakan tidak seperti itu. Bahkan sewaktu aku pun tidak hadir. Artinya, takut dan gentar itu menunjukkan kesadaran bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Dan Dia yang memampukan saya untuk mengerjakan keselamatan itu. Sehingga kita menjadi takut akan Tuhan dan gentar. Nah saudara sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan kita, secara tidak sadar, kita tidak sadar ada Tuhan itu di dalam diri kita. Artinya Tuhan itu mengetahui segala perbuatan dan perkataan kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita, kita melakukan segala sesuatu suka-sukanya kita. Sehingga mengerjakan keselamatan itu tidak menjadi penting dalam kehidupan kita. Karena bagi kita, Tuhan itu seperti tidak ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihat supaya bagaimana kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan kita, yaitu tidak berbantah dan bersungut-sungut. Wah, saudara, ini sangat penting. Karena kalau hidup kita ini masih berbantah-bantahan dan bersungut-sungut, maka kita jauh daripada mengerjakan keselamatan kita. Mengapa Paulus menekankan hal ini? Kita berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok, saudara. Jadi kalau angkatan artinya sekeliling kita ini sudah bengkok, dan kita juga menjadi bengkok, maka kita sama-sama jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Paulus mengatakan jangan bersungut-sungut, karena engkau berada
di tengah angkatan yang bengkok ini. No kompromi lagi. Tidak ada lagi, boleh dibilang, menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus menjadi cahaya, bukan menjadi kegelapan. Walaupun sekeliling kita darkness, kegelapan, saudara sekalian. Walaupun semuanya, satu kantor, satu RT melakukan dosa bersama-sama, tetapi kita memilih untuk menjadi cahaya, menjadi beda sendiri. Karena kita ingin mengerjakan keselamatan kita, yaitu menjadi cahaya di tengah kegelapan. Maka kuncinya adalah di ayat yang ke-16, berpegang pada firman kehidupan. Saudara, bagaimana kita boleh mengerjakan keselamatan kita, guideline kita, adalah dengan berpegang kepada firman kehidupan. Sebab firman kehidupan ini membawa kita kepada kehidupan, bukan membawa kita kepada kematian. Di sini harus menjadi penting, bahwa keselamatan yang kita kerjakan ini membawa kehidupan, bukan menjadi kematian. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang lain, menjadi cahaya, bahkan boleh menjadi guideline bagi orang yang tersesat. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai gundah gulana hidupnya, tidak berpengharapan, maka orang akan datang kepada kita dan mendapatkan kehidupan dan juga terang. Saudara, dalam kerangka inilah Paulus menyatakan tidak percuma berlomba di ayat yang ke-16. Bahwa fokus Paulus itu adalah berlomba mengerjakan keselamatan. Artinya bahwa kalau kita sedang dalam satu pertandingan, perlombaan, kita fokus. Bagaimana secepat-cepatnya, waktunya terbatas, limited. Kita jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang percuma, bahkan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita fokus kepada lintasan perlombaan kita, yaitu mengerjakan keselamatan kita. Orang dunia berlomba untuk mendapatkan hadiah. Jadi bagaimana orang itu melatih dirinya, bangun pagi-pagi, lalu mengerjakan exercise-nya dengan sangat luar biasa, fokus, makanan diatur, tidur diatur, segala macam, saudara, untuk mendapatkan hadiah. Tetapi kita berbeda, saudara. Sportivitas kita, artinya perlombaan yang kita laksanakan di dunia ini adalah orang percaya berlomba karena telah mendapatkan hadiah, yaitu keselamatan. Maka sangat berbeda, saudara. Kita berlomba-lomba untuk mengerjakan keselamatan yang telah kita dapatkan. Artinya di sini kita sedang membuktikan diri. Artinya di sini kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa aku orang yang telah diselamatkan. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah hidup kita akhir-akhir ini lebih banyak mengerjakan dosa atau mengerjakan keselamatan dari Tuhan, mengerjakan anugerah keselamatan Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.